Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk pada materi ke-12 mata kuliah Ekonomi Budaya dan Kearifan Lokal dengan tema bentuk kemitraan dan kerjasama guna memajukan perekonomian daerah. Selain kita membahas dari awal tentang kearifan lokal, budaya, perekonomian, hal-hal yang menunjang pada perekonomian, khususnya perekonomian daerah, kita juga akan mengenal bagaimana atau apa saja bentuk kemitraan dan kerjasamanya. Untuk apa? Bertujuan untuk apa? Untuk memajukan perekonomian daerah. Hal yang pertama dibahas adalah tentang pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah sangat berpengaruh penting dengan adanya kerjasama ekonomi daerah, karena pada hakikatnya dalam kerjasama ekonomi daerah itu bertujuan untuk membangun ekonomi daerah yang lebih maju dan merupakan proses perombakan dalam struktur pembangunan ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat, sehingga meningkatkan taraf hidup rakyat maupun untuk menyempurnakan mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi memang pembangunan ekonomi daerah ini untuk apa ya? Untuk memajukan ekonomi daerahnya, apalagi ya, jadi merombak struktur perekonomian atau pembangunan daerah yang masih tidak bagus, jadi lebih bagus, jadi lebih baik seperti itu. Pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Berikutnya yang dibahas adalah tentang otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam pelaksanaan otonomi daerah ada dua bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni asas desentralisasi dan asas dekonsentralisasi. Asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan dan pemerintah pusat ke daerah otonom, jadi dari pusat ke daerah otonom. Kalau yang kedua, asas dekonsentralisasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pejabat daerahnya. Jadi ada pelimpahan pemerintah pusat kepada pejabat daerahnya, ini langsung kepada pejabatnya. Kalau yang desentralisasi tadi, penyerahan urusan dari pemerintah ke daerah otonom. Pemerintah langsung menyerahkan, pemerintah pusat langsung menunjuk daerah mana yang sudah diakui atau disebut sebagai daerah otonom. Berikutnya yang kita bahas adalah tentang kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kerjasama daerah dalam PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah merupakan hasil tindak lanjut atas kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pasal 197. Pada bab 1 pasal 1 pada PP Nomor 50 Tahun 2000 tersebut menyebutkan kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur lain, atau gubernur dengan bupati, atau bupati dan bupati kota lain, atau gubernur bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Atau dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kerjasama daerah ini
Bisa antara gubernur dengan gubernur, berarti provinsi dengan provinsi, bisa gubernur dengan bupati atau provinsi dengan kabupaten, atau bisa gubernur dengan wali kota, atau bisa ketiganya gubernur, wali kota, dan bupati, berarti provinsi, kota, dan kabupaten. Yang pasti dalam kerjasama ini adanya keseimbangan, maksudnya itu posisinya itu setingkat dan seimbang. Jadi kalau kerjasamanya DKI dengan Brebes ya masih terlalu tinggi, karena DKI itu kan industrialisasi ya, masyarakatnya terkenal dengan pekerja, kemudian perusahaan gitu ya. Kalau Brebes kan kebanyakan petani, kemudian Jakarta itu kota, Brebes itu kabupaten, salah satu kabupaten. Tapi seimbang dan tidaknya itu asalkan kedua daerah ini saling rela, saling suka ya, saling menyepakat untuk kerjasama juga boleh. Ini prinsipnya itu antara lain yang setingkat dan seimbang ini perlu diperhatikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lalu apa pentingnya kerjasama antar daerah? Yang pertama, adanya manajemen konflik antar daerah. Jadi daerah itu belajar untuk memanage konflik-konflik yang ada di daerahnya. Jadi bisa meningkatkan pemahaman dan toleransi sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi. Yang kedua, pentingnya apa? Efisiensi dan standarisasi pelayanan. Jadi adanya kerjasama ini bisa meningkatkan efisiensi dan standar pelayanannya jadi lebih baik, jadi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, pentingnya kerjasama antar daerah yaitu pengembangan ekonomi. Nah ini yang penting ya, yang paling ditunggu-tunggu. Mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang akan meningkatkan daya saing kawasan. Jadi memang kalau ekonominya maju, nanti kan kawasannya jadi nggak lebih maju, jadi kawasan industri lah, jadi kawasan apa yang sekiranya itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Yang terakhir, apa pentingnya yaitu pengelola lingkungan. Mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Adanya masalah lingkungan bisa dikelola bersama dari kerjasama antar daerah ini. Jadi lingkungannya akan menjadi lebih baik. Berikutnya yang dibahas adalah tata cara pelaksanaan kerjasama daerah. Ini ada pada Peraturan Menteri atau Permen ya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009. Apabila mahasiswa menemukan peraturan lain yang lebih terkini atau yang lebih baru tahunnya, silakan. Ini saya pakai Peraturan Menteri yang Nomor 22 Tahun 2009. Barangkali nanti ada yang lebih baru, silakan. Tata caranya adalah yang pertama, kepala daerah membentuk tim koordinasi kerjasama daerah atau TKKSD ya, singkatannya ini, untuk menyiapkan kerjasama daerah. Yang kedua, TKKSD tersebut mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi daerah yang akan dikerjasamakan, menyusun prioritas objek yang dikerjasamakan, memberikan sarana terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga, menyiapkan kerangka acuan atau proposal, kemudian membuat dan menilai proses studi kelayakan, menyiapkan materi kesepakatan kerjasama dan rancangan perjanjian kerjasama, memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian bersama, dan yang terakhir melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama. Jadi kalau mau mengadakan kerjasama daerah ini, tata caranya itu adalah kepala daerahnya itu membentuk ini TKKSD dulu. Nanti kalau sudah ada TKKSD, ini dia akan bekerja, yang akan melaksanakan tugas-tugas yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa saja faktor penyebab adanya kerjasama antar daerah? Kira-kira daerah itu melakukan kerjasama itu berdasarkan apa ya?
Yang pertama itu keterbatasan daerah. Jadi antara daerah satu dengan daerah lain kan itu berbeda dari segi penghasilan, pembangunan infrastruktur dan lainnya. Nah, itu karena keterbatasan, jadi melakukan kerjasama agar paling tidak menyerupai atau paling tidak tertinggal sekali. Yang kedua, ada kesamaan kepentingan. Karena mempunyai kepentingan yang sama, jadi melakukan kerjasama. Kalau tidak kan nggak mungkin, ngapain ya melakukan kerjasama. Yang ketiga, peluang perolehan kerjasama dan sumber dana. Jadi kalau adanya kerjasama, nanti ada dananya dikelola, kemudian untuk pembangunan ekonomi kan jadi enak, jadi lebih maju perekonomiannya. Yang keempat, sinergi antar daerah. Jadi biar antar daerah itu ada sinergi. Tentunya yang kedua dua belah pihak atau beberapa pihak yang bekerjasama ini saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan, jadi saling sinergi. Yang terakhir, berkembangnya paradigma baru di masyarakat. Jadi paradigma baru itu kalau nggak kerjasama nanti kuper ya, atau kurang pergaulan. Jadi ya lakukanlah kerjasama antar daerah lain, lobby-lobby. Biasanya kan kalau bahasa mudahnya itu ada lobby-lobby, meskipun ini lobby-lobbynya antar daerah atau antar kepala daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Sebenarnya antara kerjasama dan kemitraan itu beda tipis ya. Namun yang tadi saya jelaskan di atas itu tentang kerjasama. Yang selanjutnya ini tentang kemitraan. Apa itu kemitraan? Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Hampir sama dengan kerjasama tadi ya. Jadi ini memang beda tipis ya, 11-12 lah kerjasama dengan kemitraan. Lalu unsur-unsur kemitraan apa saja? Adanya hubungan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih. Unsur berikutnya, adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut atau kepercayaan ya. Yang keempat, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Jadi memang kalau tidak ada manfaat, tidak ada timbal balik, ngapain dilaksanakan kemitraan tersebut. Selanjutnya, apa saja pola kemitraan pemerintah daerah? Yang pertama adalah pola kemitraan inti plasma, yang kedua pola kemitraan subkontra, yang ketiga pola kemitraan dagang umum, yang keempat pola kemitraan kerjasama operasional. Saya jelaskan untuk yang pertama, pola kemitraan inti plasma. Pada pola ini umumnya merupakan hubungan antara petani, kelompok-kelompok tani sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi. Jadi satu daerah atau satu perusahaan ini kan benar ini lagi bahas daerah. Jadi satu daerah yang kuat itu jadi inti plasma. Dia akan mensuplai daerah-daerah lain yang bekerja sama. Dia sebagai inti plasmanya yang memberi sarana produksi, bimbingan teknis dan sebagainya. Jadi ini namanya pola kemitraan inti plasma. Ada satu yang jadi inti atau jadi yang mensuplai tadi ya, yang paling besar. Yang kedua, ada pola kemitraan subkontra. Pola ini merupakan pola kemitraan antar perusahaan dengan kelompok yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan atau mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang meningkatkan volume, mutu, dan waktu. Jadi subkontra ini, perusahaan ini ada memiliki kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu mempunyai tugas masing-masing. Ada yang untuk meningkatkan produksi, ada yang meningkatkan mutu dan sebagainya. Itu jadi ada beberapa kelompok yang ada tugas-tugasnya sendiri-sendiri untuk mensuplai tadi ya, macam-macam yang saya sebutkan. Yang berikutnya adalah pola kemitraan pemerintah daerah yang ketiga, yaitu pola kemitraan dagang umum. Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini, pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Penerapan pola banyak dijumpai pada kegiatan agribisnis hortikultura.
di mana kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi, kemudian bermitra dengan swalayan atau kelompok supermarket. Jadi pola kemitraan dagang umum ini biasanya agribisnis, agroindustri yang mensuplai hasil pertanian kemudian disetor kepada swalayan atau supermarket atau toko-toko. Yang terakhir adalah pola kemitraan bersama operasional. Pola kemitraan kerjasama operasional. Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Umumnya kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja. Ini adalah pola kemitraan yang salah satu kelompoknya itu menyediakan lahan dan tenaga kerja sudah disediakan. Ya, kelompok satunya tinggal melaksanakan kerjasamanya. Jadi setelah ini nanti mahasiswa akan menyebutkan, akan diberi tugas untuk menyebutkan contoh-contoh pola kemitraan pemerintah daerah. Untuk pembahasan berikutnya adalah tentang prinsip dan fitur kemitraan. Prinsipnya adalah saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, saling menguntungkan. Prinsip ini tadi sudah ada di atas yang unsur-unsur kemitraan itu sama. Jadi prinsip dan unsur ini sama. Mahasiswa nanti juga boleh mencontohkan atau menjelaskan masing-masing unsur ini. Fiturnya ada kontrak atau formasi, kemudian ada kewajiban tidak terbatas, ada kontinuitas, dan ada agen jumlah anggota dan agen reksa. Jadi fitur-fitur kemitraan ini, hal-hal yang terkait dengan kemitraan itu apa saja di dalamnya. Adanya kontrak atau formasinya begini, perjanjiannya begini, kontraknya begini. Kemudian kewajibannya tidak terbatas, jadi ada kewajiban tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kemudian ada kontinuitas atau berkelanjutan. Kemudian jumlah anggotanya ditentukan berapa. Kemudian ada agen reksa. Ini berarti semua mitra harus bertanggung jawab atas operasi perusahaan, bahwa mitra ini adalah agen, jadi harus bertanggung jawab terhadap operasi perusahaan, terhadap suatu perusahaan tersebut. Hal yang terakhir yang dibahas dalam materi kali ini adalah kelebihan dan kekurangan pola kemitraan. Jadi macam-macam pola kemitraan itu pasti ada keuntungan dan kelebihannya ya. Untuk kelebihannya itu yang pertama adanya pendampingan teknis oleh perusahaan. Tentu akan memberikan tambahan pengalaman kepada petani atau pembudidaya dalam hal teknologi budidaya. Yang kedua, kualitas produksi akan lebih terkontrol sehingga petani atau pembudidaya akan lebih disiplin dalam proses produksi. Yang ketiga, penetapan target produksi sehingga dapat memacu produktivitas di sektor pertanian. Ini contoh dari kelebihan dan kekurangan pola kemitraan untuk yang di pertanian. Jadi nanti mahasiswa juga bisa mengimplementasikan contoh yang ini untuk di bidang lainnya. Yang berikutnya yang kekurangannya yaitu adanya keterkaitan dan tanggung jawab banyak orang, sehingga sistem kemitraan ini akan memerlukan banyak proses dalam pelaksanaannya. Yang kedua, aturan yang dibuat biasanya berdasarkan kepentingan perusahaan untuk memenuhi pangsa pasar yang dikelolanya, sehingga petani atau pembudidaya tidak memiliki nilai tawar yang kuat. Yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menepati komitmen yang telah disepakati, maka akan menimbulkan suatu perselisihan. Pasti ya, kalau kita saja sepakatan dengan teman, kemudian temannya tidak menepati saja marah, kemudian berantem ya, apalagi ini kerjasamanya adalah kerjasama antar kelompok atau antar daerah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.